Shalom, selamat jumpa kembali dalam ibadah di rumah saja. Minggu kedua di bulan Juni, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu, supaya Roh Kudus mengurapi hamba-Nya dan setiap kita yang akan mendengar. Sehingga firman Tuhan ini boleh kita mengerti dan menjadi remah. Dengan demikian, kita dapat mengalami setiap janji-janji yang Tuhan telah nyatakan kepada setiap kita. Mari sekali lagi kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Karena itu kami mohon Tuhan Kau mengurapi kami semua. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menuntun, memberikan hikmat, marifat, supaya yang disampaikannya adalah kebenaran yang berasal dari hati Tuhan sendiri. Dan buat setiap kami yang ada di rumah, kiranya firman-Mu ini menjadi benih yang baik, yang tertanam di dalam hati kami yang subur, sehingga boleh berakar, bertumbuh, berbuah, sampai 100 kali lipat. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah dalam nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita katakan amin. Pagi hari ini tema khotbah yang akan saya sampaikan, saya beri judul Orang yang Diberkati Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu untuk sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita bicara tentang berkat, maka ini tentunya menggairahkan kita. Terlebih di saat-saat sulit seperti ini, ya, kita rindu untuk tetap hidup dalam berkat-berkat ilahi. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut akan firman Tuhan ini, mungkin saya mau bertanya, siapakah orang yang diberkati Tuhan itu? Misalnya jika ada dua orang ini. Satu dia kaya raya. Satunya sangat miskin. Nah, menurut saudara, manakah dari kedua orang ini yang diberkati Tuhan? Mana? Mungkin ada banyak dari kita yang mengatakan yang kaya raya, Pak. Dialah orang yang diberkati Tuhan. Atau mungkin ya yang miskin mungkin Pak. Nah, tapi kok miskin kok diberkati Tuhan? Jadi ada banyak pertanyaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua kondisi yang bertolak belakang ini belum bisa membuktikan bahwa salah satu di antara mereka atau dua-duanya adalah orang yang diberkati Tuhan atau tidak diberkati Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa tahu siapa yang diberkati Tuhan? Saudara, bisa dua-dua, bisa salah satu, bisa yang kaya, bisa yang miskin. Dari mana kita tahu? Dari buahnya. Tuhan mengajarkan kepada kita segala sesuatu dilihat dari buahnya. Dari buahnya engkau akan mengenal mereka. Apakah dia diberkati Tuhan? Apakah dia tidak? Apakah dia nabi yang benar atau nabi yang palsu? Semua dari buahnya. Nah, kalau orang yang kaya raya tadi itu hidup hanya untuk dirinya sendiri dan dia tidak peduli dengan sesamanya, pastilah dia bukan orang yang diberkati Tuhan, sekalipun ia kaya raya. Karena untuk menjadi kaya itu bisa dengan segala cara, Bapak Ibu. Tetapi kaya raya belum membuktikan dia diberkati Tuhan. Dia bisa diberkati Tuhan, tapi belum bisa membuktikan. Kecuali ya kalau dia ini memang punya belas kasih, punya kemurahan hati. Tapi kalau dia pelit, maka kekayaan itu akan menjadi kutuk bagi dia. Kekayaan itu yang akan membawa dia kepada kebinasaan dan penderitaan kekal. Demikian juga si orang yang miskin itu.
Kalau dia tetap setia dalam iman, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, yang melanggar firman Tuhan, tidak menipu, tidak mencuri, tidak menodong, ya, tetapi dia berlaku jujur dalam keadaan yang miskin, dia tetap berharap kepada kasih karunia Tuhan, maka dapat dikatakan orang yang miskin ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Jadi sekali lagi berkat Tuhan itu tidak bisa diukur dari kekayaan harta atau materi, tetapi dari kekayaan hati atau kekayaan hidup Bapak Ibu. Nah, kita akan baca dulu ada sebuah kisah dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 26. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab di rumah, silakan untuk membuka bersama-sama dengan saya. Kita akan baca supaya kita bisa mengerti. Ini dua orang yang ekstrim yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Di dalam Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 26, demikianlah firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Wah, ini satu kisah yang sangat menarik. Satu orang kaya raya berpesta pora setiap hari dalam kemewahan di situ, berbaju ungu kain halus, konglomerat ini Bapak Ibu. Ya, dan satunya Lazarus yang sangat miskin, yang hidup dari belas kasih, dari makan dari remah-remah meja orang kaya ini. Tetapi setelah kedua-duanya mati, kita baru tahu ternyata yang diberkati adalah si Lazarus yang miskin itu. Karena ternyata orang kaya itu menderita di api sengsara. Dia kepanasan, dia menderita di situ dan Lazarus sedang menikmati kesenangan bersama dengan Bapak Abraham. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini membuktikan kepada kita bahwa berkat itu tidak bisa dilihat dari materi saja. Benar, materi bisa jadi berkat buat kita. Tetapi kalau materi itu membuat kita semakin pelit, kita tidak mau berbagi dengan orang lain, terutama di saat-saat COVID seperti ini, saya ragu kalau itu berkat dari Tuhan. Jangan-jangan itu nanti akan menjadi kutuk buat kita. Ya, demikian kita yang nggak punya apa-apa, yang mungkin untuk mau bayar kos saja susah. Stop dulu, jangan merasa, aduh aku nggak diberkati Tuhan. No, tetap setia dalam imanmu, tetap berharap kepada Tuhan. Engkau tetap teguh. Jadi jangan merasa aku nggak diberkati, karena berkat nggak bisa diukur dari materi itu, tetapi dari kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan. Ya, kekayaan dalam hati kita. Karena itu Bapak Ibu, ciri orang yang diberkati Tuhan. Sekali lagi, bisa dia kaya diberkati Tuhan, bisa dia miskin diberkati Tuhan,
Atau dia bisa kaya tidak diberkati Tuhan, tapi miskin diberkati Tuhan, atau miskin juga tidak diberkati Tuhan. Tapi paling tidak kita tahu bahwa, oh ini toh orang yang diberkati Tuhan itu selalu ada buahnya, ada ciri-cirinya. Mudah-mudahan itu ada pada kita. Katakan amin. Nah, apa ciri orang yang diberkati oleh Tuhan? Yang pertama, catat baik-baik ini. Dia pasti akan menjadi orang yang murah hati. Tidak pelit, tidak hitung-hitungan. Ya, dia selalu akan siap untuk membantu siapapun. Ketika dia melihat orang yang kesusahan, dia nggak bisa tahan. Dia tahu harta ini dari Tuhan. Karena itu dia harus salurkan. Saudara, saat ini adalah saat yang sulit. Ada banyak orang yang mungkin makan masih bisa. Tapi mereka untuk bayar kos aja sulit. Nah, bagaimana kita melihat? Kalau kita ada saudara kita yang sampai seperti itu, apakah kita cuek? Suruh doa aja, padahal kita banyak uang. Nah, kalau engkau diberkati Tuhan, engkau pasti punya kemurahan hati. Engkau gak bisa tahan melihat orang yang menderita. Engkau pasti akan membantu. Dalam 2 Korintus 9 ayat 11 dikatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi kalau kita kaya tapi gak murah hati, itu jelas bukan berkat dari Tuhan. Ya, tapi kalau engkau murah hati, itu kekayaan jelas berkat dari Tuhan. Karena itu Rasul Paulus juga memperingatkan kepada Timotius dalam surat 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya ini. Saya bacakan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Inilah orang yang kaya. Orang yang kaya bukan orang yang memiliki harta banyak, tetapi orang yang memberi dan membagi hartanya ke banyak orang. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Jemaat mula-mula, kita lihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Di sana dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Waduh, generous. Jadi dia ini murah hati Bapak Ibu. Karena itu dikatakan juga dalam kitab suci bahwa ada orang yang membagi harta, membagi-bagikan harta bertambah kaya. Tetapi orang yang menghemat luar biasa kekurangan. Karena orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang tidak akan pernah menjadi miskin. Jadi yang pertama tanda daripada orang yang diberkati, dia ini murah hati. Yang kedua tandanya apa? Gembira hati. Bapak Ibu, banyak orang kaya gak bisa gembira hatinya. Tapi orang yang diberkati Tuhan, sekalipun dia hanya cuma cukup makan, tapi dia gembira hatinya. Ya. Sekalipun sederhana, di tengah kekurangan, orang yang diberkati Tuhan itu selalu sukacita. Karena sukacitanya bukan bergantung dari berkat, tapi bergantung kepada Tuhan sang sumber berkat. Dan itu jelas tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayat 2. Jemaat di Makedonia ini luar biasa. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Berbagai penderitaan artinya banyak penderitaan. Tapi apa? Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini absolutely, ini jelas adalah orang-orang yang diberkati Tuhan sekalipun mereka banyak mengalami pencobaan, masalah, dan mereka sangat miskin. Tapi mereka kaya dalam kemurahan hati. Jadi mereka selalu gembira hati. Yang ketiga tandanya adalah dia ini rendah hati. Saudara, kalau kita menjadi kaya dan tinggi hati, merasa kita hebat, jelas itu berkat bukan dari Tuhan. Yang mungkin karena engkau pandai bekerja, engkau kerja keras, ya, atau mungkin ada orang-orang yang bisa memakai
keahliannya, sehingga dia bisa banyak mengumpulkan harta dan emas. Ya, tapi kalau karena kekayaan itu kita menjadi tinggi hati, jelas itu bukan berkat dari Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan, sekaya apapun dia merasa nggak layak, dia akan menjadi orang yang rendah hati. Di dalam Yeremia 9 ayat 23 jelas, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, dan janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Sekali lagi, kalau kita bermegah karena kekayaan, waduh depositoku banyak, asetku banyak, aku merasa tenang. Itu bukan berkat dari Tuhan. Kalau itu berkat dari Tuhan, engkau akan semakin rendah hati dan engkau semakin bergantung kepada Tuhan. Bahwa itu hanya titipan Tuhan yang kita mesti pakai untuk segala kehendak Dia, untuk mempermuliakan nama Dia. Nah, berikutnya Bapak Ibu, itu 3 ciri. Lalu bagaimana kita bisa diberkati Tuhan? Nah, ini penting. Catat baik-baik ya. Saya percaya saudara dan saya pingin diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi pastikan bahwa kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Tadi cirinya ada 3. Nah, sekarang bagaimana supaya kita memastikan bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan? Yang pertama, hati yang melekat. Kalau hati kita melekat kepada dunia, apalagi ke materi, kepada berkat-berkat jasmani, bukan kepada Tuhan, maka kita tidak mungkin diberkati oleh Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang hatinya itu melekat kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Itulah orang yang diberkati Tuhan. Nah, saat ini cek hatimu. Cek hati saudara, melekatnya di mana? Kalau engkau melekat kepada Tuhan, itu pintu untuk berkat Tuhan dicurahkan dalam segala situasi dan keadaan. Apakah engkau miskin, apakah engkau kaya raya, engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Engkau tidak akan pernah khawatir, engkau tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Asal hatimu melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14. Saudara nanti baca ya Mazmur 91 seluruh ayat. Tapi saya akan bacakan 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, jangan pernah takut sama COVID-19 atau sama apapun juga. Karena Tuhan berjanji, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab kita mengenal nama Tuhan. Haleluya. Jadi, kemana engkau melekat saat ini? Apakah hanya main game, kau melekat hatimu di situ? Melekat cari uang? Atau sungguh kau mulai melekat kepada Tuhan, kau banyak berdoa, kau banyak bersyukur, kau banyak merenungkan firman Tuhan, kau banyak duduk diam kaki Tuhan, hatimu serasa gimana dengan Tuhan? Melekat. Wah, kalau saudara punya hati yang melekat, Anda akan menjadi orang yang luar biasa Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa diberkati Tuhan? Hati yang percaya. Kadangkala kalau sudah ada masalah, sakit penyakit, ekonomi, kadangkala kita jadi bimbang. Benar gak sih Tuhan mengasihiku? Benar gak sih Tuhan ini ada bersama denganku? Kenapa aku mengalami hal yang seperti ini ya? Itu jarang ke gereja, gak jelas juga agamanya, kok enak-enak aja hidupnya. Kita mulai bimbang. Nah, jelas dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin.
Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dia nggak dapat apa-apa. Karena itu di tengah situasi yang sulit seperti ini, mantapkan hatimu. Tetap percaya kepada Tuhan 1000%. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan dunia ini, gonjang-ganjing dunia ini, kau nggak perlu takut karena itu sudah tertulis. Kau jangan pernah bimbang karena Tuhan itu berjanji akan menyertai engkau. Jadi yang kedua, bagaimana supaya saudara dan saya diberkati Tuhan? Hati mesti percaya penuh. Dan kalau kau percaya, kau tidak akan pernah takut dan khawatir. Lalu bukan berarti lalu kita nekat, enggak. Tapi kita akan tetap tenang. Sekalipun mungkin tabungannya tinggal sedikit. Atau mungkin ada di antara saudara yang gak punya tabungan sama sekali. Ya tetap gak akan takut. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya kita diberkati Tuhan? Hati yang sepakat. Ingat, bukan gak cukup sepakat suami istri. Ananias dan Safira sepakat. Tapi untuk menipu, dia mati. Hati yang sepakat dengan siapa? Sepakat dengan Tuhan. Sepakat dengan kehendaknya, sepakat dengan firman-Nya. Maka kalau kita punya hati yang sepakat, seisi keluarga, suami, istri, anak-anak, sepakat dengan Tuhan, wah, saudara adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Jelas Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Asal kita sepakat. Yang pertama itu sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan kehendak-Nya, sepakat dengan firman-Nya. Makanya seorang suami harus jadi imam, memimpin seluruh keluarganya. Untuk kita bisa sepakat, sehati sepikir. Filipi 2:5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita mesti selaraskan hati, pikiran, kehendak kita, kesukaan kita. Seperti Kristus pernah hidup. Karena itu kita mesti banyak renungkan firman Tuhan. Saudara, saat-saat seperti ini kalau kita tidak sungguh-sungguh sepakat, pasti akan banyak terjadi gesekan. Suami dengan istri, orang tua dan anak. Kita bisa selalu selisih, salah paham. Dan akhirnya kita nggak ngomong satu dengan yang lain, bertengkar. Bagaimana berkat bisa dicurahkan? Dalam Mazmur 133 ayat 1-3, saya akan bacakan buat kita semua. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, hati yang sepakat. Pakai situasi saat ini untuk sungguh-sungguh kehidupan keluarga kita adalah kehidupan yang rukun. Ya, saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani, saling mendorong, sepakat. Ya, saya rindu Bapak Ibu, kita semua, terutama para suami ini, untuk sungguh-sungguh mengambil peran sebagai imam. Dan kalau ada single mother, bapaknya udah gak ada, gak apa-apa. Mama mengambil peran. Kalau saudara sendiri, saudara bisa memimpin diri sendiri. Tapi saya percaya ketika kita meresponi setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita renungkan, lalu kita mulai lakukan, maka saudara akan berbahagia dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian, hatiku percaya. Hatiku percaya.